Kita lanjutkan materi berikutnya tentang etika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pribadi. Jadi Anda juga harus menjaga kehidupan pribadi Anda. Kebersihan, kerapian, keserasian rumah dan pekarangan Anda itu harus bersih rumahnya. Jangan berantakan, jangan kotor. Mengapa? Ya tadi, wibawa tadi. Ketika nanti anggota Anda datang, dia lihat rumah Anda berantakan, nah ini tidak bagus kesannya. Itulah maka Anda mendapatkan PRT, dan Anda harus kelola PRT itu bagaimana supaya rumah Anda itu bersih dan rapi. Kedua, Anda juga harus menjaga kebersihan dan kerapi kendaraan Anda. Motor Anda itu harus dijaga, jangan kotor sekali. Ya. Lebih cantik motor anggota Anda, kebersihannya, bukan kita bicara merek, bukan, kebersihannya. Sehingga wibawa tadi terbentuk. Kemudian keluarga berencana. Ya, artinya bagi Anda yang belum menikah atau punya rencana menikah, Anda rencanakan keluarga Anda baik-baik, ya. Bagi yang sudah punya anak, ya dirawat anaknya. Maksudnya apa? Jangan sampai memang ini sebuah hak asasi manusia ya, mau pilih anak banyak atau tidak. Tetapi zaman sekarang ini anak itu punya biaya yang cukup tinggi untuk sekolahnya, untuk membiayai dia hidup. Artinya Anda harus punya mimpi, cita-cita, anak saya ini mau jadi apa, sehingga dana Anda itu bisa Anda kumpulkan dan bisa Anda rencanakan. Nah, nanti dibandingkan nanti dengan rencana Anda mau punya anak berapa. Nah, KB kan, kalau program KB itu cukup 2 anak, ya 3 anak cukup. Zaman dulu banyak anak banyak rezeki, tapi ya sekarang itu sudah mulai tergerus ya. Nah, jangan sampai Anda ini hanya saran bahwa untuk Anda bisa mengelola keuangan Anda, ya. Kemudian ini penting ya, jangan biasakan segerobak keluarga menginap di rumah. Ya sehari 2 hari boleh, tapi jangan lama sekali di situ. Semua keluarganya kumpul di situ. Ini menyangkut wibawa juga, ya, wibawa juga. Jadi tolong diatur siapa yang bertamu, ya. Kenapa? Karena kompleks itu adalah kompleks staf. Jangan nanti suasananya jadi tidak kondusif, perlu dijaga dengan sesama staf nanti. Pendidikan anak harus direncanakan sejak awal. Nah, mau jadi apa, sekolah di mana, harus diarahkan dari awal. Ini kaitannya nanti dengan keuangan tadi. Yang tidak kalah penting adalah jaga kebersihan diri Anda. Nafas, gigi, rambut, kumis, singlet, kaos kaki, dan lain-lain. Jangan sampai rambut Anda itu tidak pernah dipotong, tidak rapi, gigi Anda kuning, nafas Anda bau, ya, kaos kakinya kotor, singletnya bolong-bolong. Ya, diatur. Kenapa? Karena kondisi fisik Anda itu mempengaruhi wibawa Anda. Kenapa? Karena asisten itu, kalau bahasa saya itu adalah artis di divisi itu. Apapun yang Anda pakai, apapun yang Anda lakukan akan menjadi omongan. Jadi harus dijaga. Nah, ini penting bagi yang masih lajang memilih jodoh. Memang pada hakikatnya jodoh ini adalah hak asasi manusia, urusan pribadi dengan yang di atas. Tetapi untuk tentara, untuk TNI, Polri ini menjadi penting. Mengapa? Karena istri itu berpengaruh terhadap organisasi. Kesimpulannya apa? Bahwa semakin mapan organisasi itu, peran pasangan hidup perlu. Kalau Anda tahu, TNI, Polri itu sebelum menikah, ini wawancarai dulu itu istrinya.
Artinya, pilihlah pasangan hidup yang mendukung Anda, yang serasi dengan Anda, yang seimbang dengan Anda. Kemudian usahakan mencari pasangan hidup Anda, jodoh Anda itu dari daerah di luar kebun dan pendidikan yang setara. Contoh, Anda S1, ya usahakan cari istri yang S1. Anda SMA, cari istri yang SMA. Dan carilah di luar kebun. Mengapa? Nanti kaitannya nanti adalah konflik interest. Ya, konflik interest. Contoh, mohon maaf, asistennya itu menikah dengan keraninya. Ya, tadi di awal saya bilang ini hak asasi manusia, jodoh siapa yang tahu. Tapi semakin mapan organisasi itu menjadi penting pasangan hidup. Kenapa? Dia akan menopang keluarga kita. Jadi perlu hati-hati dalam mencari pasangan hidup tadi. Kemudian usahakan untuk menghindari menikahi bawahan kita tadi atau saudara dari bawahan kita. Jangan sampai. Mengapa? Akan mengganggu proses kita bekerja nanti. Akan ada konflik kepentingan yang terjadi. Pak, bagaimana kalau sudah terjadi? Nanti perusahaan pasti akan membuat win-win solution. Artinya apa? Ya, Anda mungkin dimutasikan ke tempat yang lain sehingga konflik kepentingan tidak terjadi. Nah, kemudian berpikir sebagai pebisnis. Jangan pelit mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang lebih. Ya, artinya ketika meeting dengan anggota sekali-sekali bisa mengeluarkan uang untuk konsumsi gorengan kah? Ya, dengan Anda membeli gorengan, Anda bisa membentuk tim yang solid sehingga pekerjaan Anda itu bisa lebih enak, tujuan bisa tercapai. Nah, ini namanya cost price leadership. Sekali-sekali berpikir seperti itu. Nah, terakhir, yang ketiga adalah etika dalam rangka pengembangan diri. Nah, kita di kebun, artinya kita belajar di lapangan, juga kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Satu, banyak membaca, ya, buku, koran, majalah. Ya, sekarang koran sudah jarang lah. Majalah, ya, buku-buku yang bermutu Anda bisa ambil, Anda bisa baca, sehingga ilmu kita bertambah. Kedua, berkonsentrasi dan selalu mencari alternatif kreatif dalam memecahkan masalah. Luangkan waktu Anda untuk berkonsentrasi, luangkan waktu Anda untuk mengevaluasi, luangkan waktu Anda untuk mencari akar masalah dari masalah-masalah Anda. Sehingga ketika Anda tenang, berkonsentrasi, Anda akan mendapatkan solusi-solusinya. Kemudian yang ketiga, berpikir tuntas. Apa itu tuntas? Nanti di slide berikutnya akan kita bahas. Jangan ada yang mengambang, harus tuntas. Dan yang keempat, berdiskusi dengan orang yang lebih luas pandangannya. Nah, ini penting, ya. Planter senior itu sudah banyak makan garam. Anda bisa berdiskusi, ya, dengan atasan Anda untuk mengambil suatu keputusan yang penting, ya. Sehingga pengalaman kita pun jadi bertambah dengan cara berdiskusi tadi. Nah, inilah etika yang dalam rangka pengembangan diri tadi yang Bapak bisa lakukan dalam sehari-hari. Nah, yang tadi berpikir tuntas tadi apa? Jangan mengambang, ya, tujuannya harus jelas, usahanya maksimal, naluri dipakai, teliti sampai hal kecil, akal digunakan, selesaikan dalam waktu yang tepat dengan hasil yang baik. Nah, ini adalah yang harus kita lakukan dalam bekerja dan dalam berpikir tuntas. Demikian dari saya mengenai materi etika dan protokol perkebunan dalam bentuk video elektronik. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas ini bisa
Bapak aplikasikan di lapangan, dan saya doakan Bapak-bapak bisa karirnya meningkat dan lebih baik lagi sesuai dengan yang Bapak mimpikan dan cita-citakan. Amin, amin, amin.